Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmulid Idris Siregar. Saya dari Fakultas Teknik Unimed, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, program studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil CBR saya atau Critical Book Review saya pada mata kuliah Perancangan Kendali atau Robotika pada buku Desain dan Implementasi Sistem Robotika Berbasis Microcontroller, penulis Dr. Hendra Jaya, SPD, MT. Di presentasi saya ini ada 11 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengantar otomasi dan robot industri. Kemudian yang kedua teknis desain robot. Yang ketiga, sensor pada robotik. Yang keempat, aktuator pada robotik. Kemudian yang kelima, sistem kontrol pada robotik. Yang keenam, kontrol robotik berbasis mikroprosesor. Yang ketujuh, pemodelan matematik robotik. Yang kedelapan, analisis kinematik. Kesembilan, analisis dinamik. 10 persamaan kinematik dan dinamik, dan 11 inverse kinematik. Baik, masuk ke materi pertama yaitu pengantar otomasi dan robot industri. Menurut Kenji, robot adalah sebuah perangkat otomatis yang menjalankan fungsi yang biasanya dianggap berasal dari manusia atau mesin dalam bentuk manusia. Robot industri adalah robot yang diciptakan khas untuk tahan banting dan sistem pengoperasiannya yang lama mengikuti target yang dikehendaki. Tujuannya adalah untuk membantu manusia membuat kerja dan bukan menggantikan manusia. Nah, perlu kita ingat bersama bahwasanya robot ini berfungsi pada umumnya adalah untuk meringankan kerja manusia, untuk membantu pekerjaan yang mungkin mempunyai risiko yang tinggi. Maka dibuatlah robot untuk mengurangi faktor kecelakaan tersebut, karena pada dasarnya robot sendiri diciptakan oleh manusia. Dan oleh karena itu pula dalam istilah robot ada yang dikenal dengan namanya 3R, yaitu robots require respect, di mana yang pertama yaitu keselamatan yang paling utama adalah manusia, dan yang kedua keselamatan robot, kemudian yang ketiga keselamatan peralatan yang lain. Nah, seperti yang saya katakan tadi, walaupun robot memiliki fungsi yang sangat tinggi dalam membantu meringankan pekerjaan manusia, tapi perlu kita ketahui bahwasanya yang menciptakan robot tersebut adalah manusia. Jadi, jika terjadi kecelakaan terhadap manusia, maka tidak ada lagi yang memperbaiki robot jika mengalami kerusakan. Baik, materi kedua yaitu teknik desain robot. Pada umumnya, desain robot bergantung pada fungsinya, yang mana robot yang tersusun dari tangan atau manipulator saja memiliki workspace yang terbatas sesuai panjang jangkauan tangannya. Untuk robot beroda atau berkaki, cakupan kerjanya menjadi relatif tak terbatas, tergantung kemampuan jelajahnya. Dengan menggabung robot tangan ke atas mobile robot, maka daerah kerja untuk navigasi dan manipulasi dapat digabungkan dengan baik. Navigasi dasar dapat berupa mengikuti jalur di jalan, seperti line follower atau road runner robot. Model labirin pada robot tikus, robot marka jalan berbasis vision, dan sebagainya. Berjalan menuju ke objek atau sasaran menggunakan sensor radar, sonar, kamera, proximity, dan sebagainya. Ataupun berjalan menuju sasaran dengan menghindari halangan atau obstacle. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya desain robot pada dasarnya bergantung pada fungsinya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita ambil contoh yaitu robot tangan, di mana cakupan kerjanya sesuai dengan panjang tangannya, karena
robot yang kita buat berdasarkan fungsi tangan. Beda pula dengan robot yang memiliki kaki atau roda, maka cakupan kerjanya tergantung bagaimana kemampuan jelajahnya. Bisa jadi mungkin kemampuan baterai ataupun daya pada robot tersebut sampai mana bisa bertahan, maka batasnya tergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh robot tersebut. Baik, materi yang ketiga yaitu sensor pada robotik. Transducer adalah alat yang mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan sering berfungsi untuk mengukur magnitud sesuatu. Sensor adalah jenis transducer yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Berikut beberapa contoh jenis-jenis sensor. Yang pertama yaitu sensor sinar, di mana sensor ini berfungsi untuk mengubah energi sinar langsung menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua, sensor ultrasonik, di mana pada sensor ini bekerja dengan mengirimkan gelombang suara menuju target dan mengukur waktu yang diperlukan untuk pulsa melenting kembali. Kemudian sensor tegangan, yang mana untuk mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Dan kemudian sensor kecepatan, di mana sensor kecepatan ini dipakai untuk mendeteksi kecepatan gerak benda guna selanjutnya diolah ke dalam format sinyal elektrik. Materi keempat yaitu aktuator pada robotik. Penggerak atau aktuator dalam pengertian listrik adalah setiap alat yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis. Jenis yang pokok dari penggerak adalah relay, solenoid, dan motor. Jenis-jenis aktuator, yang pertama relay, alat yang dioperasikan dengan listrik yang secara mekanis mengontrol penghubung rangkaian listrik. Yang kedua, solenoid, alat yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik atau arus listrik menjadi gerakan mekanis linear. Dan yang ketiga, motor stepper, mengubah pulsa listrik yang diberikan menjadi gerakan rotor disrek atau berlainan yang disebut step atau langkah. Materi kelima yaitu sistem kontrol pada robotik. Sistem penggerak robot. Penggerak diperlukan oleh robot agar robot mampu bergerak atau berpindah posisinya serta mampu mengangkat beban pada end efektornya. Contoh sistem penggerak pada robot yang pertama yaitu penggerak hidrolik, yang kedua penggerak pneumatik, yang ketiga motor servo, yang keempat motor stepper. Konfigurasi sistem kontrol digital. Sinyal kontrol digital mempunyai ketahanan terhadap noise, dapat disimpan dan dapat diprogram. Sistem kontrol ditinjau dari umpan baliknya, dibedakan atas loop terbuka dan loop tertutup. Materi keenam, kontrol robotik berbasis mikroprosesor. Sistem pensaklaran dengan mikroprosesor. Perencanaan pada rangkaian kontrol. Pensaklaran dibagi atas dua bagian yang saling berkaitan satu dan yang lainnya, yaitu rangkaian kontrol utama sebagai penterjemah data yang berasal dari pemancar melalui sensor yaitu microcontroller. Kemudian yang kedua adalah rangkaian pensaklaran yang berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus pada motor yang akan digerakkan sesuai dengan instruksi dari pemancar melalui sensor merah infrared. Lanjut materi ketujuh yaitu pemodelan matematik robotik. Himpunan Kripps dan Fujii. Suatu himpunan Kripps tegas A didefinisikan dengan melibatkan elemen yang tergantung di dalamnya. Semua elemen dalam semesta wacana dikategorikan dalam himpunan Kripps atau tegas A atau A tidak. Himpunan Fujii atau merupakan suatu gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik sehingga meliputi bilangan real dalam interval
0,1 adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik memasukkan data ke dalam nilai keanggotaannya, sering juga disebut dengan derajat keanggotaan. Nah, pada materi ini sebetulnya banyak sekali pemodelan matematik robotik. Namun yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini hanya pada himpunan Krips dan Fuji. Baik, pada materi ke-8 yaitu analisis kinematik. Manipulator robot adalah sistem mekanik yang menunjukkan pergerakan dari robot. Sistem mekanik ini terdiri dari susunan link atau rangka dan join atau engsel yang mampu menghasilkan gerakan yang terkontrol. Secara umum, struktur robot dapat dibedakan menurut sumbu koordinat yang digunakan, yaitu robot Cartesian, robot silindris, robot sferis, robot artikulasi. Karakteristik robot. Ada beberapa unjuk kerja robot yang perlu diketahui, antara lain yang pertama yaitu resolusi. Adalah perubahan gerakan terkecil yang dapat diperintahkan oleh sistem kontrol pada lingkungan kerja manipulator. Yang kedua, akurasi. Adalah besarnya penyimpangan atau deviasi terhadap masukan yang diketahui. Yang ketiga, repeatability. Adalah kemampuan robot untuk mengembalikan an effector atau pemegang atau gripper pada posisinya semula. Yang keempat, fleksibilitas merupakan kelebihan yang dimiliki oleh robot secara umum jika dibandingkan dengan mesin konvensional. Materi 9, analisis dinamik. Penggunaan AI dalam controller dilakukan untuk mendapatkan sifat dinamik controller secara cerdas. Seperti telah dijelaskan di sebelumnya, secara klasik kontrol PID atau kombinasi tidak dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan dinamik sistem selama operasi karena parameter P, I, dan D itu secara teoritis hanya mampu memberikan efek kontrol terbaik pada kondisi sistem yang sama ketika parameter tersebut ditune. Sistem cerdas yang banyak dikembangkan saat ini adalah yang pertama sistem pakar atau expert system. Yang kedua, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Ketiga, pemahaman ucapan atau suara atau speech atau voice understanding. Keempat, sistem sensor dan robotika. Kelima, komputer PC. Kelima, intelligent tutoring atau intelligent computer aided instruction. Selanjutnya yaitu mesin belajar atau machine learning. Materi 10, persamaan kinematik dan dinamik. Persamaan kinematik. Analisis persamaan kinematik dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri. Ada 3 jenis persamaan kinematik. Persamaan kinematik robot tangan 1 sendi, persamaan kinematik robot tangan planar 2 sendi, dan persamaan kinematik robot tangan planar 3 sendi. Kemudian persamaan dinamik yang pertama yaitu metode Newton-Euler. Metode ini berdasar pada hukum Newton kedua untuk komponen translasi dan digabung dengan sistem sudut Euler untuk komponen rotasi. Dan yang kedua yaitu metode Lagrange-Euler. Materi 11 yaitu inverse kinematik. Kinematik robot secara umum dibagi menjadi 2, yaitu kinematik maju atau forward dan kinematik inverse atau kebalikan. Pada kinematik inverse, panjang dari tiap link dan posisi diberikan, lalu kita hitung sudut dari tiap sendi. Kinematik robot dapat dibagi lagi menjadi serial manipulator kinematik, paralel manipulator kinematik, mobile robot kinematik, dan humanoid kinematik. Kinematik inverse adalah analisis kinematik untuk mendapatkan besar sudut dari masing-masing sendi jika kita mempunyai data koordinat posisi X, Y, dan Z. Baik, sekian persentase saya mengenai hasil critical book review saya. Kurang dan janggalnya
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.